Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Namo Buddhaya, salam Rahayu, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan saat ini di tengah-tengah perjalanan saya mau menuju suatu tempat. Saya ingin menyampaikan hal yang menjadi pembicaraan kita, ya, yang keenam, tentang Bapak Deddy Mulyadi. Yang di sini saya melihat arah yang jelas yang diberikan oleh Bapak Deddy bagi pembangunan Jawa Barat. Itu artinya dia memiliki visi ke depan, ya, visi untuk menjadikan Jawa Barat yang terkenal, Jawa Barat yang bagus, Jawa Barat yang indah, dan rakyatnya sejahtera. Dan kalau bisa semua sekolah, baik negeri maupun swasta, gratis. Itu bebannya, itu ada 1 juta yang dikatakannya. Jadi beliau memimpin Jawa Barat itu jelas ada arah, ya. Kita sudah berulang-ulang kita mengupas tentang sejarah, tentang visi atau vision, ya. Visi itu adalah gambaran besar yang dilihat seorang pemimpin. Ya, kalau sekarang ini kita lihat bahwa 5 tahun ke depan apa yang akan dia lakukan. Dan setahun sudah kita bisa melihat bagaimana Jawa Barat di tangan Deddy Mulyadi. Saya memang tidak penduduk, ya, Jawa Barat, tapi keunikan kepemimpinannya menarik perhatian saya. Tentu bukan saya saja, ada banyak hal yang dibuatnya, gebrakan-gebrakan yang dibuatnya, yang fenomenal, yang sehingga menyita, ya, perhatian publik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Karena fenomenalnya itulah orang seringkali minta ganti kepemimpinan, ya. Orang-orang rakyat dari Kalimantan Timur, dari Kalimantan Barat, dari Bengkulu dan lain sebagainya, dari Medan, itu menandakan fenomenal sekali apa yang diperbuat bagi Jawa Barat. Dan itu bukan tindakan tanpa arah, itu tindakan yang jelas. Dia tahu dia sedang berada di mana, dia tahu mau kemana, dan dia tahu cara menggapai apa yang telah dilihatnya dalam gambaran besar. Apalagi sesuai dengan amanat undang-undang pasal 33 dan 34, bahwa betul-betul yang ke-34 memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, ya, khususnya pemimpin-pemimpin yang punya arah. Dia akan jelas memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Dan dia tidak mengatakan bahwa membuat jalan itu mahal. Tetapi dia tahu walaupun itu mahal, tapi dia harus kerjakan demi kelancaran transportasi. Tapi ada gubernur yang mengatakan bahwa membangun jalan itu mahal, dan ada, memang setiap pemimpin ada prioritas, tapi yang jelas dong, supaya yang rusak-rusak juga diperbaiki. Jangan melecehkan, merendahkan masyarakat ketika bupatinya menyatakan kerinduan hatinya bahwa jalan itu jalan provinsi, bukan jalan kabupaten. Tapi jawabannya yang nyelekit sampai pada akhirnya masyarakat marah. Dan ini pemimpin yang nggak jelas. Ini kalau yang begini-begini pemimpin yang nggak jelas. Mau dibawa kemana itu mereka-mereka yang dipimpinnya. Tapi kalau Deddy itu jelas arahnya, dan dia tahu di mana dia saat berada, dia tahu keuangan saat bagaimana keuangan apa, dia tahu. Tetapi dia punya, seperti saya katakan tadi kemarin itu, keterus terangan
bagaimana keinginannya membangun, dan bagaimana dia mengajak dengan kerendahan hati semua masyarakat yang ada di bawah kepemimpinannya, sehingga masyarakat itu mau berbuat, dan dia juga mau memberikan kesejahteraan yang betul-betul. Ada pajak-pajak yang ditanggung sudah puluhan tahun, hanya bayar 1 tahun, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan apakah Jawa Barat bangkrut dengan begitu? Tidak. Apakah Jawa Barat akan mengalami kesulitan karena ada pengampunan itu? Tidak. Justru kita bisa melihat bahwa gairah masyarakat untuk memberikan atau membayar pajak yang telah dapat pengampunan itu semakin berlipat-lipat. Dalam beberapa hari saja waktu dimulai pengampunan pajak itu, wow, itu dalam beberapa hari saja sudah miliaran yang mereka peroleh. Jadi pemimpin yang punya arah, dia tahu persis bagaimana menyelesaikan setiap kasus karena dia punya cara. Itu ada apa? Dia tidak menggunakan pada saat yang tepat. Belokan, dia hanya masuk aja. Sehingga itu apa itu? Kalau itu jadi pemimpin rusak dah. Heboh lah. Jadi kiri kanan menyemprot dia. Demikian juga kalau pemimpin nggak punya arah. Dia ngomong nggak pernah becus. Dia ngomong asal-asalan. Yang penting ceplos aja. Nah, itu pemimpin yang punya arah, punya visi. Jadi dia tindakan-tindakan atau misinya, kan kita tahu misi itu adalah tindakan menuju kepada visi. Dan itu namanya visi dan misi. Sehingga apa visi, gambaran besarnya, bagaimana menggapai gambaran besarnya itu dengan visi yang begitu rupa, sehingga kita bisa melihat keinginan daripada beliau untuk membangun jalan yang mulus di Jawa Barat, sehingga mendongkrak ekonomi di semua lini kehidupan masyarakat. Dan itu terjadi, dan itu karena dia punya visi. Yang kedua, dia punya disiplin. Jadi disiplin itu bukan hanya soal dirinya, tapi dia membagikan disiplin itu bagi semua orang, sehingga disiplin itu akan membawa keberlangsungan bagi masyarakat itu sendiri. Disiplin dalam anggaran, dia tahu persis, ya, walaupun dia katakan, dia menyatakan bahwa di masa kepemimpinannya bahwa anggaran itu sangat jauh merosot, 3 triliun itu bukan main-main, ya. Tetapi dengan anggaran yang ada, dengan disiplin yang ada, ya, dengan segala keinginannya, dia bisa juga terus membangun dengan mengadakan pengetatan, juga rapat-rapat yang biasanya menghabiskan dana, tidak lagi digunakan seperti itu. Atau mereka-mereka yang rapat itu bisa dengan di kantor, nggak lagi di hotel-hotel yang memakan banyak dana. Dan dia juga berani memangkas bukan hanya kepentingan dia, bukan hanya kepentingan orang lain, tapi dia untuk kepentingannya pun dia berani memotong, dan bahkan berani menggunakan anggarannya sendiri. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Di awal saya katakan, di pertama saya katakan bahwa dia sudah selesai dengan dirinya, dan dia sudah selesai dengan keuangan bagi dirinya, bagi keluarganya. Dan kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang ditanggungnya di Pakuan itu, orang-orang yang disekolahkan, dikuliahkan, bukan hanya yang ada di situ, tetapi semua yang ada di masyarakat, yang bukan 1-2 orang yang dibantunya. Dan itu karena disiplin dalam menggunakan keuangan. Dia tahu menggunakan cara menggunakan keuangan itu yang baik. Kepada hal-hal yang tidak perlu, dia
dia potong itu. Bahkan kita tahu bahwa bagaimana itu menggunakan untuk media itu miliaran ya, yang digunakan pada masa kepemerintahan yang lampau. Tapi di bawah kepemimpinannya itu hanya di bawah 3M atau berapa itu. Itu sesuatu yang dari 58 miliar 3M. Wow. 58, 55 miliar itu bisa akan buat apa itu? Membangun jalan, membangun perumahan, dan lain sebagainya. Disiplin. Nah, disiplin bukan hanya dalam dia katakan dalam kata-kata, tetapi dia dalam tindakan. Satu hal yang paling fenomenal yang dia berolahraga itu setiap hari sebelum dia pergi ke kantor. Dia disiplin untuk melatih dirinya untuk berpuasa dan lain sebagainya. Nah, itu pemimpin yang hebat, yang luar biasa. Dia menjaga dirinya supaya tetap optimal. Bukan berarti dia nggak pernah capek, bukan berarti dia nggak pernah sakit, tetapi sangat jarang ya kita melihat bagaimana dia dengan penuh vitalitas sedemikian rupa. Yang ketiga, hikmat. Hikmat ini kalau kita lihat bagaimana persekutuan dia dengan Tuhannya, dengan Allahnya, bagaimana dia mengejawantahkan ajaran yang dia percayai sebagai Muslim. Dia mengejawantahkan perbuatan-perbuatan itu, firman itu di dalam perbuatan-perbuatan nyata, menolong masyarakat miskin, menolong masyarakat yang tidak mampu, membangun rumah-rumah orang miskin, dan menolong orang-orang yang tidak punya modal, menolong orang-orang yatim piatu, dan lain sebagainya. Itu karena hikmat dari Tuhan. Dan seorang pemimpin harus memiliki hubungan yang baik, walaupun dia disangkakan dengan banyak tuduhan-tuduhan, tetapi dia tidak peduli karena dalam penafsirannya bahwa yang dilakukannya itu tidak melenceng dari apa yang dipercayai dan diyakininya. Justru dia mendapatkan dukungan dari banyak orang, dan karena hikmat yang dia peroleh baik dalam tindakan-tindakan yang begitu luar biasa. Dan kemudian kita bisa melihat Jawa Barat sedang melaju kencang menuju sasarannya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kiranya kita dukung terus supaya beliau tetap dapat melakukan apa yang dia impikan, sehingga masyarakatnya bisa melakukan apa yang terbaik, dan juga dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa lebih lagi kepada masa depan yang lebih baik. Jadi itu sebabnya saya mau mengakhiri karena ini mau terpaksa saya mau katakan, baiklah kita terus berjalan, pemimpin-pemimpin berjalan dalam kemauan yang baik dan kehendak yang baik, dan juga melakukan apa yang luar biasa. Mantap, mantap, mantap.